menghargai diri saya karena saya adalah ciptaan Allah. Karena saya punya komitmen dengan Allah, bukan dengan manusia. Yaitu yang dia tanamkan di dalam jiwanya. Nah, ini jiwa-jiwa yang seperti ini, teman-teman, mulai kita latih, kita tangkap. Aku yakin teman-teman sudah melakukan semuanya ini. Ya, hanya kalau ada 1-2 poin yang masih membuat kita terpuruk, kita gali terus. Kita mencoba untuk mengungkapkan lagi dan menuliskan supaya menemukan bagaimana kita bisa menyembuhkan diri kita. Bagaimana kita kenal, kemudian kita akan bisa membersamai menjadi bahagia. Ingat, tujuan penciptaan manusia adalah khalifah di muka bumi. Untuk itu perlu ikhtiar, dan endingnya adalah kita bertakwa. Takwa itu berserah kepada Allah. Kita takut kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi catatan di mata Allah. Dan itulah nanti ketika kita mendapatkan buku catatan, itu catatan yang real. Padahal sesungguhnya kalau kita bilang sekarang ini juga real catatannya yang kita bikin sehari-hari. Itu ya teman-teman ya, introspeksi diri, kenali fisik, kenali psikis, dan ingat tujuan penciptaan Allah. Ini dudukannya adalah memang saya selalu mengingatkan, terutama untuk diri saya sendiri yang masih banyak kekeliruan, kesalahan, dan jauh dari kesempurnaan untuk mengingatkan tentang penciptaan ini. Oke, teman-teman. Sekarang teman-teman boleh mengambil kertas, menuliskannya, ambil kertas, ambil pulpen, boleh di gadget, ya, melihat kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Temukan sebanyak mungkin, catat itu di kertas, kemudian nanti teman-teman bisa menempelkan di satu tempat yang setiap hari bisa dilihat. Tapi kalau teman-teman mau sharing di sini juga boleh. Saya memiliki kekurangan ini, Bun. Saya memiliki kelebihan ini. Nah, bagaimana kita bisa membersamai diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya? Nah, ini teman-teman. Oke, Kak J, masih adakah di call? Hai, saya di sini, Bun. Oke. Hening, tenang. Nggak tahu deh kenapa nih. Halo. Minimalnya tuh berapa sih? Berapa kekurangan, berapa kelebihan yang sebaiknya kita ketahui untuk di awal nih proses untuk mengenal diri, Bun? Ini kalau saya tulis, temukan sebanyak mungkin hal-hal negatif dari diri Anda. Kelebihan, temukan sebanyak mungkin hal-hal yang positif. Kenapa? Mau 1 boleh, mau 2 boleh kalau belum ketemu. Tetapi, kenapa harus ditulis sebanyak-banyaknya? Karena kita akan melihat segala kekurangan ini, nanti mana-mana yang akan kita pilih, yang akan kita bisa rilis satu persatu, untuk meringankan emosi-emosi beban-beban negatif yang ada di diri kita. Kemudian kelebihan-kelebihan apa yang sebetulnya kita miliki? Sudahkah itu kita munculkan sebagai potensi ataukah belum? Makanya itu mesti ditulis. Kadang-kadang menulis kekurangan itu lebih cepat, lebih banyak dapatnya dibanding kelebihan. Itu kalau kelas kalau diri sendiri tuh gitu, Bun. Nah, itu kalau kelas-kelas yang saya bersamai itu, teman-teman silahkan nulis, nanti saya bisa sampaikan kenapa ini kekurangan, bisa ditulis, bisa lebih banyak dari kelebihan. Ada juga yang sama, ada juga yang kelebihannya lebih banyak, tapi kelas-kelas konsep diri, biasanya kekurangannya lebih besar dibanding kelebihannya. Nah, itu nanti bisa kita bahas. Ayo teman-teman, karena ruang kelas malam ini adalah ruang kelas diskusi. Jadi silahkan teman-teman untuk menulisnya di kolom. Tapi kalau yang belum mau nulis di kolom juga nggak apa-apa, teman-teman.
nggak apa-apa, bener. Yang belum mau menulis Apalagi di yang tadi kan, kolom, yang tadi kebanyakan pengennya rahasia gitu kan. iya, iya betul. Itu teman-teman boleh tulis di selembar kertas, ya. Ini sangat berguna sebetulnya untuk diri sendiri, dan terutama nanti kalau teman-teman sudah mendaftar di kelas yang full 30 hari lebih nanti, itu akan saya bimbing hanya dari kekurangan dan kelebihan ini, kita Wow. akan menemukan dinamika kepribadian kita. Bagaimana Siapa? dikaitkan dengan kalau saya membaca teorinya Sigmund Freud, id, ego, dan superego. Di mana id, ego, dan superego itu bisa seimbang dan membuat pribadi saya sedinamis ini sampai sekarang itu karena apa? Itu di kelas 30 hari nanti insya Allah saya akan bimbing teman-teman. Karena itu butuh waktu lama. Butuh menelusuri masa lalu dan menuliskan sehingga menemukan betul-betul, oh saya itu memiliki dinamika seperti ini selama hidup saya. Lalu apa yang akan saya lakukan untuk kehidupan saya ke depan? Nah, ini modal dasar banget. Karena setiap tahapan kehidupan itu menjadi tahapan menjadi pondasi buat tahapan berikutnya. Kalau di sini misalnya Wow. teman-teman ada yang belum menikah dan sudah menemukan dinamika kepribadiannya, bagaimana itu dikuatkan kalau belum kuat, dipoles lagi kalau belum indah, ditempel lagi kalau masih bocor-bocor atau retak-retak jiwanya, dan itu dimuluskan untuk menjadi pondasi di step berikutnya. Step apa? Dunia pernikahan. Karena dunia pernikahan juga banyak tantangan